Saya kira betul sekali, karena yang dibuat patokan saudara-saudara kita pejuang, jaminan Tuhan yang sudah dituangkan di ayat tertulis, aku akan mencukupi segala kebutuhan hambaku yang bertakwa dari arah yang tak terduga. Itulah yang menjadi pegangannya. Itu betul-betul orang-orang yang taat, orang-orang beriman, tidak pernah takut kelaparan. Karena pertolongan Tuhan pasti datang, pasti diberikan terhadap para pejuang kebenaran di dunia ini. Itu sudah jaminan Tuhan. Jadi dia nggak ada rasa was-was takut kelaparan, nggak ada. Yakin Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam perjuangannya. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dikasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kali ini kita lanjutkan kembali membahas terkait gelar pemimpin akhir zaman, entah Satrio Piningit, Imam Mahdi ataupun Ratu Adil, yang dijuluki atau gelar sugih tanpa bondo. Apa hakikatnya sugih tanpa bondo atau kaya tanpa harta menurut versi Ketua YKASI sebagai master filosofi? Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan. Semoga sehat dan tetap semangat dimanapun saudaraku berada, bertugas dan berkarya. Kali ini Ketua YKASI akan membahas predikat gelar Satrio Piningit sugih tanpa bondo, atau bahasa Indonesianya kaya tanpa harta. Hakikatnya apa menurut versi Ketua YKASI? Saya kira semua pejuang secara normal kalau dilihat semuanya kaya harta. Tapi harta itu digunakan untuk perjuangannya. Jadi dia seperti orang yang kekurangan karena prihatin. Sebenarnya harta banyak, tapi dia gunakan untuk berjuang. Bahkan dia tidak terpikirkan untuk mewariskan ke keluarga.
anak atau istrinya. Karena yang ada di benaknya berjuang di jalan kebenaran. Jadi harta itu hanya sarana sementara. Saya kira semua pejuang akan mewarisi anak istrinya bukan dengan harta. Saya kira pejuang semua paham mewarisi anak istrinya dengan harta hakikatnya sama aja mencelakakan keluarga. Semua para pejuang saya yakin mewarisi anak istrinya dengan ilmu. Ilmu itulah nanti sebagai bekal berjuang mencari kebenaran menuju kehidupan yang diridhoi Tuhan. Kira-kira global menurut versi Ketua YKSI, hakikat sugih tanpa bondo yang diberikan terhadap pejuang Satrio Piningit, gambaran globalnya seperti ini. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi pada hakikatnya apapun itu harta yang dimiliki hakikatnya bukan milik dia pribadi, artinya dipergunakan memang untuk perjuangan seperti itu. Saya kira semua para pejuang dimanapun yang sudah mengerti hakikat hidup dan kehidupan, dengan harta itu sama sekali tidak tergiur. Dia tidak akan pernah memperkaya diri dengan harta atau materi. Dia akan memperkaya diri jiwanya, rohaninya. Sebenarnya gelar itu bukan cuman Satrio Piningit. Saya kira semua pejuang-pejuang yang lain pun hakikatnya sama saja. Kalau kita mau sedikit memahami bagaimana kehidupan pejuang-pejuang penegak kebenaran keadilan di muka bumi ini dari zaman ke zaman. Jadi yang diperkaya bukan materi, tetapi rohani. Jadi materi itu hanya sekedar fasilitas untuk penyempurnaan jiwanya atau rohaninya. Kira-kira versi Ketua YKSI seperti itu. Jadi pejuang sejati, pejuang di dalam kebenaran ini sudah pasti otomatis mendapatkan petunjuk atau pertolongannya Tuhan di dalam perjuangan. Pasti, karena itu sudah janji Tuhan, dan Tuhan berkuasa. Gak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Tuhan Maha Kaya, apapun punya. Kalau manusia iya bisa mengingkari janji, tapi kalau Tuhan tidak akan, karena Maha Kaya, Maha segala-galanya. Itu kalau masalah janji Tuhan itu pasti tidak akan diingkari.
seperti yang takwa dijanjikan surga, yang ingkar dijanjikan neraka. Itu pasti. Seperti dulu kita tidak ada menjadi ada. Itu akan nyata bagi manusia-manusia pencari kebenaran. Pasti merasakan tidak mungkin itu diingkari oleh Tuhan, karena Tuhan sangat berkuasa, sangat kaya. Kira-kira menurut Ketua YKC seperti itu. Berarti ini sejalan atau selaras dengan petunjuk dengan ayat tertulis ya Ketua ya. Aku akan menjamin segala kebutuhan hambaku yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti itu Ketua kaitannya. Saya kira betul sekali, karena yang dibuat patokan saudara-saudara kita pejuang, jaminan Tuhan yang sudah dituangkan di ayat tertulis, aku akan mencukupi segala kebutuhan hambaku yang bertakwa dari arah yang tak terduga. Itulah yang menjadi pegangannya. Itu betul-betul orang-orang yang taat, orang-orang beriman, tidak pernah takut kelaparan. Karena pertolongan Tuhan pasti datang, pasti diberikan terhadap para pejuang kebenaran di dunia ini. Itu sudah jaminan Tuhan. Jadi dia nggak ada rasa was-was takut kelaparan, nggak ada. Yakin Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam perjuangannya. Kira-kira seperti itu. Jadi hakikatnya Sugih Tanpa Bondo ini dalam perjuangan sebagai seorang pejuang ini yakin bahwa dirinya pasti diberi petunjuk dan pertolongan, tidak merasa takut kekurangan, tidak merasa takut miskin dan sebagainya, karena jiwanya itu sudah tumbuh, sudah meyakini bahwa benar-benar pertolongan itu pasti ada. Seperti itu ya. Benar sekali. Jadi itulah jiwa-jiwa para pejuang dimanapun di 5 benua ini sama. Jadi gelar Sugih Tanpa Bondo atau kaya tanpa harta itu sebenarnya semua pejuang menyandang gelar itu. Hakikatnya seperti itu. Dia tidak mau diperbudak oleh materi, karena materi itu hanya semu, hanya sarana sementara. Sama sekali para pejuang tidak bisa diperdaya. Bahkan para pejuang itu andaikan kita tawari suruh makan uang haram 1 juta, terus kita kasih 1 miliar, 1 triliun, 10 triliun demi langit demi bumi, para pejuang itu akan menolak. Betul-betul akan menolak. Itulah karakter asli para pejuang kebenaran dimanapun di 5 benua ini.
Jadi betul-betul tidak akan pernah mau memakan uang yang bukan haknya, meskipun atau sekecil apapun. Karena di mata Tuhan, kecil maupun besar hakikatnya sama. Dia tidak mau mengotori jiwanya, sekecil apapun. Meskipun sedebu, dia akan berusaha membersihkan. Jadi kalau amanah, harta amanah diberikan terhadap pejuang, itu sangat-sangat aman. Bukannya berkurang, malah bertambah. Jadi itulah hakikat sugih tanpa bondo versi Ketua YKS. Saya kira gambarannya seperti itu. Baik, saya kira cukup jelas untuk pembahasan kali ini. Dan waktu kita sambung kembali. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.